Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pemirsa, seperti yang saya sudah sampaikan di video cara mengukur resistansi trafo OT. Di sini saya akan melakukan percobaan memberikan tegangan AC pada input CT dan salah satu tab ke P1 atau P2 dari trafo OT 416. Di sini sudah saya gambarkan skema daripada rangkaian yang akan saya demokan ini. Sini ada input masuk, diukur dengan menggunakan volt AC, masuk ke CT dan P1. Kemudian di outputnya akan saya ukur pada tegangan outputnya ini nanti keluar berapa. Jadi kita ingin tahu kalau tegangan masuk sekian, tegangan outputnya berapa. Karena ini perlu untuk kita ketahui hubungannya dengan tegangan pada amplifier dan pada output daripada trafo OT tersebut. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, di sini sudah saya setup untuk sebagai sumber tegangan menggunakan variak ini. Kemudian diukur tegangan output dari variak ini dengan menggunakan AC voltmeter. Dan untuk tegangannya hanya bisa saya berikan hingga 30 volt ya, hingga 30 volt. Sedangkan kemampuan dari trafo variak sendiri hingga 250 volt. Kemudian di output saya pasang volt AC voltmeter juga. Di sini yang kita pakai skala yang atas yaitu skala 0 hingga 150 volt. Kemudian ini sudah saya setup. Semoga bisa kelihatan ya. Nah, seperti ini. Kemudian japit saya hubungkan ke CT dan P1 atau P2. Adapun P1 dan P2 ini yang ke kolektor. Kemudian hubungannya dengan amplifier adalah bahwa seharusnya output yang keluar dari amplifier itu tidak lebih dari 2 kali tegangan daripada VCC. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Tentunya tegangannya akan kurang dari itu. Anggaplah suatu amplifier itu kita rancang pada sistem 12 volt. Ya, tentunya saya akan memberikan sinyal dari 0 hingga 12 volt saja. Atau nanti bisa kita sedikit lebihkan untuk tahu kalau overdrive bagaimana. Kemudian di sini sudah saya hubungkan, tinggal saya masukkan tegangan inputnya. Tegangan input saat ini masih 0. Daya yang masuk ke trafo terbaca di power meter, maaf tidak bisa saya shooting, itu 6 watt. Ini ada di sebelah sana saya. Kemudian saya akan naikkan tegangan pelan-pelan
hingga 10 volt. Pada tab 4 volt itu tegangannya terbaca kecil karena kecil sekali ya, karena keimpedansi rendah, yaitu pada tab 4 ohm. Jadi pada tab 4 ohm itu tegangannya terbaca di bawah 1. Kemudian pada tab 21 ohm, pada tab 21 ohm terbaca sekitar 17 ke 20 volt. Jadi akan saya tulis pada input pada input 10 volt terbaca di outputnya 15 volt. 10 volt terbaca 15 volt. Itu pada tab 21. Sedangkan pada tab 70 volt ada tegangan 25 volt. Sedangkan pada tab 100 volt atau impedansi 83 ohm itu terbaca 35 volt. Dari input 10 kemudian menjadi 35 volt, berarti itu bisa kita simpulkan trafo ini mempunyai perbandingan 1:3, karena 10 kali 3 dibanding 35, anggaplah 30 saja, 10:3, itu biar gampang saya rounded ya. Kemudian yang bisa kita cek di sini pada output 100 volt ternyata tegangannya 35. Saya kira demikian percobaan kita untuk trafo OT416 ini. Berapa sih kalau kita kasih tegangan sekitar tegangan baterai ya. Kalau kita kasih tegangan 15 volt, pada tegangan 15 volt pada output 100 volt itu terukur 50 volt, 52 volt. Kalau saya naikkan lagi hingga 20 volt, tegangan menjadi 65 volt. 20 volt menjadi 65 volt. Tentunya saya tidak bisa lebih lagi ya, lebih dari 20 volt ya. Di sini saya panteng pada tegangan 15 volt. Pada tegangan 15 volt input, di output terbaca 50 volt dan di power meter saya menunjukkan 10 watt. Jadi kalau kita naikkan tegangan inputnya juga, maka konsumsi bertambah.
Baiklah, demikian untuk pengukuran menggunakan cara injek tegangan AC untuk trafo OT416. Jadi untuk datanya ini saya kasih sedikit oret-oretan di sini. Pada 10 volt terbaca untuk di output 21 ohm itu terbaca 15 volt. Kemudian pada tegangan 15 volt di output 100 volt itu terbaca 52 volt. Pada input 20 volt terbaca tegangan 65 volt. Jadi dengan demikian ini saya simpulkan untuk impedansi ini kurang ini dari 100 volt, ini di bawah 100 volt standar daripada trafo matching ya. Coba nanti akan saya lakukan pengukuran pada trafo matching ya. Pengukuran untuk trafo matching akan segera kita mulai.